Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Ekonomi Politik Global. Kami akan mempresentasikan UAS kami dengan judul Amplifikasi Perang Dagang Amerika Serikat dan Cina. Yang beranggotakan Angelica Joliet, saya sendiri Dea Merlinda, Aldiar Divi, Giana Zara, dan Nadia Efrina. Yang pertama adalah latar belakang. Sejak tahun 2018, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina semakin meningkat dan berujung pada pengenaan tarif dari kedua negara ini. Perang dagang bermula karena Trump kesal dengan neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan Cina. Untuk itu, ia memilih langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat. Trump memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Sejak saat itu, tepatnya 22 Januari 2018, perang dagang pun dimulai. Indonesia. Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China disebutkan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Imam Pambagio juga memiliki implikasi terhadap sektor industri dagang kepada Indonesia. Implikasi terhadap sektor industri dagang Indonesia setidaknya memiliki 3 dampak. Yang pertama, Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih besar. Yang kedua, menurunnya ekspor bahan baku Indonesia ke China dan Amerika Serikat. Yang ketiga, terjadi trade diversion yang bisa dimaksimalkan Indonesia. Lalu, risiko dan peluang secara globalnya. Risiko yang terjadi terhadap perang dagang Amerika Serikat dan China akan lebih merugikan perekonomian Amerika Serikat dibandingkan China. Resiko resesi di Amerika Serikat akan terus meningkat, di mana akan turut menyeret permasalahan ekonomi global, di mana Moody's Analytics memprediksi peluang terjadinya resesi ekonomi global meningkat seiring memanasnya perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Teori analisa teori comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo, di mana David menyebutkan bahwa perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara, bahwa keunggulan ini akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah dari negara lain, seperti yang terjadi pada perang dagang antara Amerika dan China ini, di mana Amerika merasa bahwa kegiatan neraca perdagangan yang dilakukan oleh China lebih unggul daripada negara kita. Selanjutnya ada beberapa solusi kebijakan yang dimana kita menggunakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri dalam solusi kebijakannya yaitu memproduksi sebuah barang dan jasa lebih banyak dengan proses pengerjaan yang tidak memakan kurun waktu terlalu lama, agar penyelesaian masalah yang genting cepat terpecahkan. Kemudian untuk solusi kebijakan jangka menengah, memperlakukan kebijakan ekonomi itu secara normal, tanpa peningkatan tarif, akan tetapi produksi dan pemasukan pada negara itu tetap berjalan secara lancar. Kemudian untuk tahap solusi kebijakan pada jangka panjang, apabila proses produksi telah berjalan sesuai dengan proses jangka pendek, maka untuk melihat pandangan agar kapasitas produksi meningkat, perlu dibutuhkan jasa yang sesuai agar produksi tetap berjalan dan kebutuhan ekonomi pemasukannya tetap meningkat. Maka dari itu, untuk kesimpulan, melihat dari konflik sistem perdagangan ini yang melibatkan antara perang dagang bermula dari neraca China yang lebih di atas daripada US. Nah, untuk Donald Trump sendiri ini memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20% trade diversion yang bisa dimaksimalkan oleh Indonesia. Sehingga dengan memperlakukan penyambungan antara teori David Ricardo dapat menjadi solusi kedua negara dan perang perdagangan bisa berhenti dan tidak merugikan negara lain. Untuk itu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.